Terima kasih Anda masih di Market Review. Pemirsa, sejumlah maskapai tanah air terus menggenjot tingkat okupansi di tengah normal baru sekaligus mendukung industri pariwisata Indonesia. Maskapai plat merah Garuda Indonesia akan memaksimalkan penumpang domestik untuk menggantikan tingkat okupansi wisatawan asing saat pandemi. Sejumlah maskapai tanah air terus mendorong pemulihan industri pariwisata Indonesia dalam tatanan kehidupan normal baru atau new normal. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI, Direktur Utama Garuda Indonesia memastikan pihaknya bersama sejumlah operator penerbangan tanah air akan fokus memaksimalkan tingkat okupansi wisatawan dalam negeri. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyebutkan pandemi COVID-19 mempengaruhi jumlah penumpang pesawat asing yang berkunjung ke Indonesia. Menurut data dari Garuda Indonesia telah terjadi penurunan jumlah penumpang hingga lebih dari 90%. Untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi udara, pihaknya berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan sebelum memasuki pesawat, selama berada di pesawat dan saat meninggalkan pesawat. Tidak hanya maskapai berlambang Garuda Biru itu akan bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk memberikan promosi penerbangan ke destinasi pariwisata. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan masih sedikitnya masyarakat yang melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat. Untuk destinasi Bali misalnya, terdapat aturan pemerintah Bali yang berpengaruh pada jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan ke Bali. Irfan berharap adanya relaksasi aturan dari pemerintah daerah agar wisata Bali semakin baik. Dari Jakarta, Ade Firmansyah untuk IDX Channel. Ya, kita lanjutkan perbincangan saya ke Pak Ziva lagi. Pak Ziva, silakan dilanjutkan tadi apa yang disampaikan namun sempat terpotong jeda. Ya, tadi saya sambungnya untuk di segmen sebelumnya ya. Saya sampaikan bahwa mengenai distribusi dari stimulus ini berkaitan dengan bantuan pemerintah kepada maskapai. Tentunya harus dilihat juga seberapa besar alokasi stimulus yang diharapkan ini dan seberapa efektif stimulus. Kalau kita bicarakan stimulus berupa bantuan aktif ya, atau bantuan misalnya berupa pendanaan, berbeda dengan bantuan stimulus peringanan beban biaya yang saya sampaikan di segmen sebelumnya tadi. Maka bantuan aktif ini seberapa efektif dan tentunya juga dikomparasikan atau dibandingkan dengan bantuan stimulus yang didistribusikan ke industri lain. Nah, kita tahu bahwa saat ini maskapai atau industri transportasi udara khususnya seperti juga perhotelan adalah industri yang pertama terkena dampak pandemi. Pada saat pandemi ini diumumkan secara global pada bulan Maret yang lalu. Namun IATA dan juga ICAO sudah memprediksi bahwa situasi ini akan berkepanjangan paling cepat sampai dengan akhir tahun 2020 sebelum air travel atau penerbangan bisa paling tidak menjadi lebih mendekati ke normal walaupun secara kapasitas masih jauh di bawah normal. Ya. Namun untuk bisa kembali benar-benar menjadi sebuah industri yang self-sustain atau mapan atau independen, di mana sudah ada protokol kesehatan baru, kemudian sudah ada recovery process dan lain-lain, ini membutuhkan paling tidak 1 tahun lagi. Pada awalnya IATA itu memprediksikan jika skenario pandemi ini selesai ya, dalam tanda kutip di bulan Mei, maka defisit yang dialami oleh maskapai seluruh dunia ini adalah 67%. Tapi kita sudah lewat dari bulan Mei. Skenario kedua, bila sampai dengan bulan September tidak selesai juga ini pandemi, maka defisitnya bisa sampai dengan 80%. Nah, jadi angka tersebut bisa menjadi gambaran umum seberapa besar stimulus yang harus dialokasikan oleh pemerintah setiap negara dan berapa efektif bantuan tersebut dibandingkan dengan stimulus peringanan beban yang saya sampaikan sebelumnya tadi.
Baik, ya saya ke Pak Bayu. Pak Bayu mengenai prediksi ataupun pemetaan lah ya akan defisit yang akan diderita oleh teman-teman industri penerbangan di Indonesia. Ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ziva sebaiknya diakomodir ataupun diimbangi dengan stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Apa hal yang kemudian akan dilakukan oleh asosiasi untuk bisa kemudian menjembatani ini agar pemerintah ketika kemudian memberikan stimulus betul-betul terserap dan efektif? Ya, tentu kita akan menyampaikanlah realisasi dari stimulus awal itu dan efektivitasnya kepada pemerintah. Menolong atau enggak efektif itu kan membantu atau enggak. Kalau enggak membantu ya ternyata airline tetap semakin terpuruk dan mau nggak mau harus mengurangi jumlah karyawannya, apakah cuti di luar tanggungan atau PHK. Ya kita akan sampaikan, memang ini kan waktu awal kan banyak yang hanya cuma 3 bulan, tadi sampaikan oleh Pak Ziva juga, atau 6 bulan akhir tahun. Ternyata ramalan dari atau prediksi dari pihak ICAO, IATA pun ini bisa panjang, ini bisa 1-2 tahun juga recovery-nya. Jadi ya kita harus bicara ini stimulus apa yang dimungkinkan, tapi pemerintah sendiri kan punya kendala ya. Bukan hanya di Indonesia, semua pemerintah kendala bagaimana mengalokasikan ya anggaran ya budgetnya dari APBN itu untuk membantu industri atau sektor ekonomi mana yang harus diprioritaskan. Yeah. Terutama kan kalau khusus kesehatan memang semua negara juga harus membantu prioritas kelompok masyarakat yang paling kena dampaknya lah, dan industri dan sebagainya, sehingga industri walaupun dengan beberapa minggu terakhir ini kan sudah ada relaksasi ya membuat ekonomi bangkit, tapi ternyata konsekuensinya lah kenaikan tingkat infeksinya juga meningkat juga gitu. Jadi ini memang bukan keputusan yang mudah gitu ya. Semua negara bukan keputusan yang mudah. Iya, Pak Bayu tadi sempat disampaikan bahwa bagaimana memaksimalkan potensi wisatawan domestik untuk mengganti wisatawan asing yang secara jumlah turun drastis. Ketika ini memang sudah bisa dilakukan, appetite ataupun mungkin selera dari masyarakat untuk melakukan penerbangan, melakukan pesawat sudah mulai tumbuh lagi. Tapi ketika dihadapkan dengan protokol kesehatan yang berlapis, belum lagi harus melakukan rapid test dengan biaya yang tidak murah. Ini akhirnya menurunkan kembali keinginan dari masyarakat untuk bisa melakukan penerbangan dengan menggunakan pesawat nasional. Mengenai ini, apa yang disampaikan kepada pemerintah? Adakah insentif-insentif ataupun stimulus mengenai pengadaan rapid test misalnya gitu, agar kemudian yang jatuhnya harganya kepada masyarakat tidak terlalu mahal? Ya, memang kalau kita lihat 2 hari yang lalu kan ada edaran dari Kementerian Kesehatan juga bahwa untuk tarif rapid test sebagai syarat untuk orang bepergian kan dibatasi ya paling tinggi 150.000. Tapi ini kan juga tidak menjamin untuk tadi disebut mengenai meningkatkan demand khususnya wisatawan domestik juga atau wisatawan Nusantara. Karena sebetulnya dari riset lah, hasil riset IATA terakhir tanggal 7 Juli kemarin disebutkan bahwa sebagian besar responden yang di riset IATA itu masih enggan bepergian, lebih dari 50%. Pertama, kalau di bandara, di dalam transport publik, antrian, kemudian setelah landing, itu ada protokol kesehatan lagi, bahkan bisa kalau berbeda aturannya bisa dikarantina gitu saja, tapi di karantina. Kemudian selama penerbangan, nggak yakin apakah sirkulasi udara ini aman, menular atau enggak. Karena terakhir kan hari kemarin WHO mengeluarkan bahwa penularan virus itu bukan hanya dari percikan bersin atau ludah gitu ya, tapi dari udara juga. Kemudian baik, Pak Bayu, kita harus jeda sejenak, kita jeda dulu dan bisa tetap di Market Review, jeda kami akan segera kembali.